Khotamun Nabiyyin dalam arti penutup nabi-nabi dalam jemaat Ahmadiyah bahkan memiliki pengertian yang lebih luas. Lebih luas dari yang dipahami umat Islam. Pertama, penutup nabi-nabi kaumi, yaitu nabi-nabi yang bersifat kebangsaan. Yang kedua, penutup nabi tasri dan gairi tasri mustakil. Nabi yang membawa syariat dan nabi yang tidak membawa syariat dan berdiri sendiri. Yang ketiga, penutup nabi lama. Seperti Nabi Isa yang diyakini umat Islam akan datang di akhir zaman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah khotamun nabiyyin, menurut keyakinan Ahmadiyah, Nabi lama seperti Nabi Isa tidak bisa dan tidak boleh datang. Sebab kalau datang akan merusak segel khotamun nabiyyin SAW. Dan yang keempat adalah penutup Nabi baru. Nabi baru itu yang bawa agama baru, kitab suci baru, dan kalimah syahadat baru. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad berkata, saya dengan sangat yakin dan dengan pendawaan mengatakan, potensi-potensi nubuah telah berakhir pada wujud Rasulullah. Orang yang menegakkan suatu silsilah baru menentang beliau, dan yang memisahkan diri dari kenabian beliau, lalu memaparkan satu kebenaran, dan meninggalkan mata air kenabian itu adalah pendusta dan penipu. Saya katakan dengan sejelas-jelasnya, terkutuklah orang yang meyakini orang lain di luar Rasulullah sebagai nabi sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaat Ahmadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selain mempunyai pemahaman khotam itu penutup, jemaat Ahmadiyah tidak menolak khotam itu punya arti yang lain. Antara lain yang paling afdol, yang paling sempurna, yang paling mulia. Khotam, jika di depan huruf ho ada alif, dibaca panjang khotamun atau khotaman, di depannya itu ada alif. Dan dirangkai dengan kalimah jama seperti an-nabiyyin. Maka itu artinya akan selalu yang paling mulia, paling afdol, dan paling sempurna. Dalam bahasa Arab, kata khotam lazim digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat. Nabi Muhammad pernah menggunakan kata khotam untuk menunjukkan ketinggian martabat. Kepada Khalifah Umar, Nabi Muhammad bersabda, "Itma'inna ya Umar, fa innaka khotamul muhajirina fil hijrah, kama ana khotamun nabiyyina fin nubuwah." Tenangkanlah hatimu wahai Umar, sesungguhnya engkau adalah muhajir terbaik. Tuh, Nabi Muhammad menggunakan kata khotam sebagai yang terbaik, sebagaimana aku adalah nabi terbaik. Kepada Khalifah Ali, Nabi Muhammad pun bersabda, "Ana khotamul anbiya wa anta ya Ali khotamul auliya." Aku adalah nabi terbaik di antara nabi-nabi, dan engkau wahai Ali adalah wali terbaik di antara wali-wali. Ya, dalam bahasa Arab, kelaziman kata khotam digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat. Itu sampai hari ini masih digunakan. Contoh, penyair Abu Tamam dijuluki Khotamus Syu'ara. Sayyidina Ali disebut Khotamul Aulia. Syekh Najib dijuluki Khotamul Fuqaha. Syekh Rashid Ridho dijuluki Khotamul Mufassirin. Khotam yang disematkan kepada para tokoh tersebut digunakan untuk menunjukkan ketinggian martabat. Julukan Khotamus Syu'ara, Khotamul Aulia, Khotamul Fuqaha, Khotamul Mufassirin artinya tiada lain selain penyair terbaik, wali terbaik, fakih terbaik, mufassir terbaik. Kalau diterjemahkan penutup mufassir, apa sih relevansinya? Nggak ada. Khotamun Nabiyyin juga punya arti selain yang paling mulia, paling afdol, materai, cap stempel. Dalam artian bapak-bapak, tidak ada nabi yang dibenarkan baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang tanpa pengesahan
cap stempel Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain berarti penutup yang paling mulia, paling afdol, cincin, cap dan stempel, Khotamun Nabiyyin juga dalam pandangan Ahmadiyah mempunyai arti pembuka, yaitu Nabi Muhammad adalah satu-satu dalam Al-Quran. Bapak-bapak harus diingat, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dapat garansi dari Allah kalau diikuti akan menyampaikan orang yang mengikutinya mencapai 4 makom rohani: an-nabi, as-siddiq, as-syuhada, as-solihin. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'allazina an'amallah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Hal ini menunjukkan Khotamun Nabiyyin dalam pemahaman jemaat Ahmadiyah berarti juga pembuka, yaitu pembuka pintu kenabian yang menjadi nabi karena mengikuti nabi dan menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Ahmadiyah, kenabian yang menjadi nabi karena mengikut nabi dan menjadi pengikut sejati Nabi Muhammad SAW itu disebut kenabian gairi tasri gairi mustakil, atau kenabian ummati, atau kenabian zili, atau kenabian buruji. Ini orang-orang Ahmadiyah ini harus hafal di luar kepala tuh istilah-istilah itu. Disebut kenabian gairi tasri gairi mustakil karena ia tidak membawa syariat dan tidak bersendiri-sendiri. Menjadi nabi semata-mata karena ngikut nabi. Disebut kenabian umati karena ia menjadi nabi setelah menjadikan dirinya menjadi pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut kenabian zili karena ia menjadi nabi setelah dirinya meleburkan diri fana fi rasul, sehingga ia menjadi zil, bayangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Disebut kenabian buruji karena ia menjadi nabi setelah meleburkan diri fana fi rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia menjadi buruj, menjadi cerminan, menjadi pantulan dari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.